Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daan Resotari. Ada sebuah rumus yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan kepada kita untuk bisa mencapai keberlimpahan, untuk bisa rezekinya bertambah, untuk bisa semakin bahagia, semakin sukses ya. Allah sudah memberikan rumusnya kepada kita. Dan kalau teman-teman sangat percaya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji dan juga termasuk tidak mungkin mengingkari rumus yang Dia berikan, ya teman-teman akan melakukan hal ini dengan penuh keyakinan. Nah, rumusnya apa nih? Rumus kebahagiaan, rumus kesuksesan, rumus keberlimpahan yang sudah Allah berikan kepada kita. Rumusnya adalah Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dengan kalimat yang sangat simpel dan bisa kita cerna dengan sangat mudah, yaitu siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan sebaliknya bagi yang kufur atau tidak bersyukur maka akan ditambah kepedihannya, kesedihannya, kesengsaraannya. Di situ redaksi kalimatnya adalah azab ya. Tapi yang jelas ya, kita ambil kalimat yang simpelnya itu tadi, bahwa siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Jadi memang rumusnya keberlimpahan, ditambahnya rezeki, ditambahnya kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah bersyukur. Ngomong-ngomong tentang bersyukur, mungkin sebagian dari kita akan merasa kayak, ya elah kak, disuruh bersyukur lagi, itu kan udah saran yang udah sangat umum. Kalau kita lagi sedih, kita lagi stres, depresi, diingetin untuk jangan lupa untuk bersyukur. Ya, bener teman-teman. Mungkin juga sekarang itu ada istilah toxic positivity, sehingga kalau ada orang yang menyarankan untuk bersyukur, itu dianggap sebagai sebuah sebuah hal yang positif tapi sebenarnya racun gitu. Tapi di sini ya menurutku bersyukur itu bukan hanya sekedar dari luar, tapi bersyukur itu juga bisa kita lakukan dari dalam, dari deep inside kita gitu, dari benar-benar di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Jadi bersyukur ini justru bisa dijadikan sebuah kesempatan untuk kita melihat, merefleksi diri, kontemplasi. Di sini aku pingin share ke teman-teman tentang cara bersyukur yang berbeda dari biasanya. Karena selama ini biasanya kita itu disuruh bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, ya kan? Misalnya ya apa yang sudah ada di badan kita, apa yang sekarang kita tinggali, yang kita punyai, itu disuruh bersyukur. Ya benar, itu benar adanya ya. Kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Nah, tapi di sini aku juga ingin nge-share ke kalian tentang bersyukur terhadap apa yang belum kita miliki, atau bersyukur atas apa yang kita inginkan. Maksudnya bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki tuh gimana sih, Kak, maksudnya? Nah, jadi gini teman-teman. Bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki itu contohnya kayak gini. Misalnya nih, kalian ingin segera memiliki pekerjaan. Nah, berarti kan artinya saat ini kita belum punya pekerjaan tersebut. Nah, itu yang kita syukuri gitu. Keadaan belum punya pekerjaan itu yang menjadi bahan syukur kita. Jadi kita bersyukur saat ini belum punya pekerjaan. Teman-teman yang ingin menikah misalnya, nah berarti kan masih single nih ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan syukur, yaitu bersyukur bahwa saat ini kalian masih single, kalian belum menikah. Contoh yang lain ya banyak ya. Teman-teman misalnya ingin bebas finansial, pengen punya penghasilan yang stabil gitu, dan kenyataannya kan mungkin saat ini belum gitu ya, belum mencapai hal itu. Nah, itu kita syukuri gitu. Keadaan yang masih belum, itu kita jadikan bahan syukur kita. Jadi kita bersyukurnya itu komplit nih teman-teman. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki. Jadi kalau
afirmasi yang aku gunakan tuh setiap malam sebelum tidur, biasanya aku pakai kalimat, aku berterima kasih untuk semua yang terjadi pada hari ini ya Allah. Jadi ya, semua di sini maksudnya adalah apa yang sudah aku raih, aku bersyukur. Apa yang belum aku raih, aku juga bersyukur. Yang sudah aku punya, aku syukuri. Yang belum aku miliki, yang belum aku capai, yang belum aku dapetin, aku juga syukuri. Jadi bersyukurnya benar-benar utuh. Misalnya seperti ini nih. Misalnya aku yang kepingin menikah, aku berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya bertemu dengan jodohku dan segera menikah gitu ya. Tapi di sisi lain, saat ini aku juga sangat mensyukuri atas keadaanku yang saat ini belum ditakdirkan untuk menikah. Karena dengan begitu aku punya cukup banyak waktu untuk melakukan kegiatan ya, terutamanya kegiatan di sekolah. Ya, aku bisa mendampingi murid-muridku dengan lebih leluasa, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa aku ikuti, dan mungkin itu sesuatu yang tidak bisa aku lakukan kalau posisinya aku sudah menikah ya, karena kan akan beda tanggung jawabnya ya, harus menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. Jadi aku menemukan rasa syukur atas sesuatu yang belum aku miliki. Karena sering juga teman-teman curhat di waktu kita kelas online itu yang bilang kalau, Kak, aku nggak bisa nih melakukan riyadhah sholawat istimewa, sholawat Jibril 4444, karena aku harus membagi waktu dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan. Jadi nggak ini Kak, nggak ada waktu yang cukup lama untuk melakukan RSI, Riyadhah Sholawat Istimewa. Nah, dari situ aku juga kayak menemukan gitu rasa syukur bahwa oh iya ya, berarti keadaanku saat ini itu harus aku manfaatkan betul untuk lebih banyak beribadah secara private gitu ya ke Allah. Bisa Riyadhah Sholawat Istimewa dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih private, sendirian, gak diganggu apapun dan siapapun. Jadi apa ya teman-teman, balik ke awal tadi bahwa ada rasa syukur yang bisa kita temukan pada sesuatu yang belum kita miliki, apapun itu. Contoh misalnya juga kalau teman-teman misalnya bermasalah tentang uang. Nah, rasa syukur yang bisa kalian pakai adalah mensyukuri saat ini kalian belum punya uang, karena menyadari bahwa oh iya ya, kalau aku punya banyak uang sekarang, mungkin aku akan melakukan sesuatu yang kurang bijak nantinya, karena belum memiliki kemampuan untuk mengolah finansial ya, untuk mengolah uang itu nanti seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman tiba-tiba nih ya, belum punya ilmu, belum siap untuk punya uang banyak, lalu dikasih uang banyak, bisa jadi itu malah jadi mudorot gitu. Bisa jadi malah membuat kalian terpuruk pada hal-hal yang haram, pada hal-hal yang justru malah menjauhkan kita dengan Allah gitu. Jadi balik lagi nih ya, kita bisa menemukan rasa syukur atas sesuatu yang belum kita miliki, apapun itu. Entah itu masalah percintaan, masalah keuangan, masalah karir, masalah prestasi gitu teman-teman. Aku jadi inget perkataan salah satu temanku, dia tuh pernah bilang kayak gini, aku tuh bersyukur deh, aku tuh diberikan fisik yang seperti sekarang, gak cantik-cantik amat. Karena kalau aku cantik, kayaknya aku berpotensi deh untuk jadi sombong. Nah, jadi teman aku tuh kayak menyadari bahwa oh iya ya, Allah ngasih aku kayak gini saat ini karena sadar, karena tahu bahwa kalau aku dikasih yang lebih, itu aku belum siap, sehingga nanti akan menjerumuskanku pada hal-hal yang kurang baik. Yaitu tadi ya, kalau dikasih cantik malah jadinya sombong, berbangga diri, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya teman-teman terkait dengan rumus kebahagiaan dari Allah, rumus bertambahnya nikmat, rezeki, keberlimpahan dari Allah ya. Dan kita harus yakini bahwa Allah nggak pernah ingkar janji terhadap perkataannya sendiri, terhadap rumus yang sudah Allah berikan. Jadi ya kita coba nih pakai rumus ini di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya dengan cara bersyukur yang berbeda dari biasanya. Bersyukur secara utuh, bersyukur secara dalam. Kita melihat dari dalam keadaan kita sekarang,
Jadi kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki karena memang kita belum layak atau belum siap untuk hal itu, teman-teman. Jadi sambil kita menyiapkan diri untuk menjadi orang yang layak menerima nikmat, keajaiban, dan keberlimpahan, kita juga mensyukuri apa yang kita lalui saat ini sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan atau keberlimpahan. Mungkin itu aja, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah. Jangan lupa follow Instagram aku di @dnsutari karena di situ biasanya aku lebih banyak share, lebih aktif, lebih rajin untuk nge-share banyak hal. Jadi follow aja ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.